Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya, didampingi oleh Saudara Hansen. Mengucap syukur pada Tuhan ya, saudari, kita sampai hari ini ya, pada bulan Mei ya, pertengahan bulan ini kita boleh sama-sama dikuatkan, semakin hari semakin membaca firman, semakin mendapatkan terang. Nah, saudari, kita melanjutkan di pembacaan kita ya, Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Saudari pendengar Emana, kita melihat dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dari dan menemukan padang rumput. Nah, saudari, kita juga perlu melihat di ayat ini, sebenarnya ada satu kata penting ya, kalimat ya, kita bisa temukan beberapa, yaitu apa? Menemukan padang rumput. Saudari sekalian, mari kita tanya kepada Hansen, apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini maupun judulnya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, bahwa ayat ini mengandung makna yang sangat dalam dan penting bagi kita, umat Tuhan, bahwa Kristus adalah gembala agung kita. Kristus datang sebagai gembala yang baik. Nah, saudara-saudari, dikatakan di ayat 9 tadi, di Yohanes pasal 10, Tuhan selain adalah gembala yang baik, Dia juga adalah pintu. Nah, jadi ketika kita melihat kata-kata yang Tuhan pakai ya, kita perlu melihat Kristus adalah realitas ya dari segala hal yang positif. Dia gembala yang baik, tentu kita tahu karena Dia menggembalakan kita adalah kawanan dombanya. Tuhan berkata, Dialah pintu, dan Dia melanjutkan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wah, ini berarti ketika kita masuk melalui Tuhan, ya Tuhan juga berkata Dia adalah jalan, kebenaran, dan hayat. Kita harus mengikuti Dia, kita harus masuk melalui Dia, maka kita akan selamat. Ya, saudara-saudari, puji Tuhan. Selamat di sini adalah dikaitkan dengan menemukan padang rumput. Jadi dulunya kita ada di mana, sehingga kita pada akhirnya bisa menemukan padang rumput. Ya, ini dibahas ya pada kesempatan kali ini, ya bahwa kita umat-umat Tuhan, ya sebelum Kristus datang ada di dalam kandang, ya di dalam kandang. Di dalam kandang kita dijaga, ya lalu Tuhan datang dan Dia sebagai pintu membawa kita keluar dari kandang itu dan menemukan padang rumput. Ya, saya rasa sampai di sini kita bisa melihat satu hal yang ajaib ya dari kita sebagai orang Kristen, umat Tuhan, dan Kristus sebagai gembala, pintu, dan juga sebagai padang rumput untuk menjadi suplai kita. Amin. Amin. Benar ya. Saudara sekalian, betul sekali apa yang dikatakan Hansen. Jadi kita perlu melihat bahwa Kristus adalah padang rumput itu. Nah, sekarang tadi kita juga sudah lihat bahwa ya hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa menemukan padang rumput ya adalah hukum Taurat itu sendiri. Nah, jadi saudari, kita perlu menyadari satu perkara lagi, yaitu tidak bisa kita hanya sekedar memegang hukum Taurat, tapi perlu ada Kristus di dalamnya. Nah, saudari, kita juga sebagai domba Allah, kita perlu mengambil satu sikap, yaitu apa saudari? Tidak hanya mau di dalam kandang saja. Karena apa saudari? Dalam kandang, padang rumputnya tidak ada, ya hanya rumputnya terbatas. Nah, saudari sekalian, ada satu kidung pujian berkata, kita perlu keluar dari kandang karena apa? Ada padang rumput yang luas yang bisa kita nikmati. Ya, demikian pun dengan firman Allah.
Nah, firman Tuhan kalau kita nikmati dengan luasa, pasti kita akan sama-sama menjadi lebih kuat setiap harinya. Maka Tuhan Yesus datang ya, bukan hanya untuk memberikan hukum Taurat, tapi juga memberikan dirinya sendiri. Ya, karena hukum Taurat memang berfungsi ya untuk mengatur. Tapi kalau kita lihat ya peringatan-peringatan dalam Alkitab ya, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, mereka memang membaca firman. Mereka tahu ya, bahkan kitab-kitab Musa mereka tahu. Tapi kenapa mereka justru malah menjadi orang yang menghakimi ya, juga menyudutkan Yesus terkadang. Nah, bagaimana nih menurut saudara? Apakah ada yang bisa ditambahkan? Ya, ini adalah hal yang menarik ya, Saudara Renat. Karena kalau kita lihat sebenarnya kandang, ya ini mengacu kepada hukum Taurat yang menjaga di mana Kristus sebagai gembala itu belum datang ya. Jadi untuk sementara waktu umat Allah ya itu di bawah pengawasan hukum Taurat ya. Coba ya kalau kita bayangkan tidak ada hukum Taurat pada saat itu ya, maka umat Allah akan menjadi domba-domba yang liar ya, yang tidak tahu arah, yang tidak tahu harus mengikuti perintah yang mana ya. Jadi hukum Taurat ini memang adalah satu hal yang positif yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Nah, tetapi tadi Saudara Renat betul mengatakan pemimpin-pemimpin dari orang-orang Yahudi yang kita bisa lihat mereka itu sangat menguasai ya perintah-perintah hukum Taurat, bahkan juga mengajarkannya. Lama-kelamaan mereka ini menjadi usang ya, karena mereka hanya mengikuti hukum-hukum itu secara luaran dan tidak nampak bahwa Kristus Allah itu sendiri sebagai gembala agung telah datang. Ya. Jadi ketika Kristus datang, mereka masih saja fokus kepada hukum Taurat. Mereka masih menganggap bahwa zaman ini, ya zaman di mana Kristus datang, masih zaman perjanjian lama. Nah, saudara-saudari, ini hal yang penting ya. Ketika zaman berubah, maka kita perlu mengikutinya. Bukan berarti zaman yang dimaksud di sini adalah mode zaman ya, lalu hal-hal yang ngetren pada saat ini ya, tapi zaman ini dimaksudkan pada bagaimana Allah mengatur umatnya, bagaimana Allah membimbing umatnya. Ada zaman di bawah pengawasan hukum Taurat, dan kemudian setelah itu beralihlah ada zaman kasih karunia, amin. Ada zaman di mana Kristus datang sebagai gembala kita, Dia membimbing kita kepada dirinya sendiri sebagai padang rumput yang memuaskan kita. Sehingga kita yang lapar, kita yang sungguh perlu suplai rohani, ya Kristus datang untuk menjadi kenikmatan kita. Demikian Saudara Renat. Amin. Mulia bagi Tuhan. Si Tuhan ya, saudari sungguh amat limpah ya, jadi sangat memberkati saya. Semoga saudari pendengar justru lebih terberkati lagi ya. Karena memang hari ini firman Tuhan telah dibentangkan sedemikian. Tadi Johansen sudah menjelaskan dengan sangat ringkas. Puji Tuhan, terima kasih Johansen. Kalau begitu, saudari kita sama-sama boleh dalam hati ya. Setelah mendengar podcast ini kita kembali berdoa, Tuhan, semoga aku juga bisa keluar dari kandang ya. Bisa keluar dari tempat yang mengurungku ya, sehingga Tuhan boleh menjadi kenikmatanku yang sejati. Amin. Johansen, apakah boleh mendoakan kita semua? Baik, mari kita satu dalam doa ya saudari, karena sungguh kita walaupun adalah orang Kristen ya secara status kita, tetapi sangat mungkin ya kita masih berada di dalam kandang-kandang agama ya. Kita mengerjakan segala praktek-praktek perintah Tuhan itu sebagai suatu hal yang formal saja. Nah, kita perlu ya melihat bahwa Kristus adalah padang rumput kita yang hijau, memberikan kita suplai. Dia telah menjadi roh yang memberikan hayat
untuk bisa mengenyangkan lapar dan dahaga kita secara batiniah. Semoga kita terus datang, menikmati Dia, tinggal di dalam kawanan domba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah datang sebagai gembala, sebagai pintu, juga sebagai padang rumput kami. Tuhan, kedambaan-Mu adalah menggembalakan kami di bawah satu gembala, satu kawanan. Tuhan, untuk membuat kami bisa bertumbuh, membuat kami bisa dewasa, menjadikan kami matang di dalam hayat rohani kami. Tuhan, kami mendambakan juga setiap saudara-saudari, orang-orang yang ada di sekitar kami, juga nampak Engkau sebagai hal yang demikian mustika. Tuhan, kami mengikuti Engkau, Engkau akan memelihara dan merawat kami. Tuhan Yesus, Kau jaga juga setiap pendengar podcast ini dari segala kekhawatiran, dari segala belenggu, dari segala tawanan si jahat. Engkaulah Tuhan, gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Hansen. Terima kasih saudari pendengar. Semoga Tuhan semakin bertambah dalam kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus